Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farah Al-Davis dari grup 14 akan mempresentasikan tentang menjelajahi dunia pustaka. Grup 14 terdiri dari 9 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Farah Al-Davis, Nia Nur Hidayatur Rahmah, Elsa Susmelda, Torik Fawas Haryo Kito Pambudi, Kirana Octavian Lutfi Ramadan, Naufal Adiatama, Amarah Dian Setia Putra, dan Ahmad Mustafa Hadi Romadoni. Sekian pembukaan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri 1. Pemateri 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Nur Hidayatur Rahmah, pemateri 1 kelompok 14. Saya akan menyampaikan materi mengenai menjelajah dunia pustaka. Mengapa menjelajah dunia pustaka itu penting? Karena menjelajah dunia pustaka merupakan suatu sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang dapat membantu kita dalam memperoleh wawasan yang lebih luas, pemikiran kritis, kreatif, dan meningkatkan keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya teks ulasan. Adapun beberapa kegiatan dalam menjelajah dunia pustaka, yaitu kegiatan 1, membangun konteks teks ulasan. Sebelumnya, apa yang dimaksud teks ulasan itu? Jadi, menurut Isnatun dan Farida, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi penilaian dari sebuah karya yang dikarang atau diciptakan oleh orang lain. Teks ulasan ini bukan hanya dibuat dari buku, tetapi juga dapat dibuat dari karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, novel, cerpen, drama, puisi, dan karya seni, musik, kriya, lukis, pertunjukan, film. Bahkan teks ulasan dapat dibuat dari suatu peristiwa, yaitu olahraga atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Saya kira cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri 1 akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Pemateri 2 dipersilahkan. Jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan informatif, berisi informasi mengenai gambaran secara singkat, padat, dan umum pada suatu karya. Yang kedua, teks ulasan deskriptif, berisi gambaran secara detail pada tiap-tiap bagian suatu karya. Hal ini umumnya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang ada pada suatu karya. Terima kasih pemateri 2 akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Pemateri 3 dipersilahkan. Jenis-jenis teks ulasan yang ketiga yaitu teks ulasan kritis, berisi informasi ulasan terperinci suatu karya sastra dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Fungsi teks ulasan berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Fungsi lainnya yaitu 1. Mengetahui kelebihan dan kekurangan karya. Dari teks ulasan, kita bisa dengan mudah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari suatu produk atau karya. Yang kedua, memperoleh informasi karya. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan informasi detail tentang karya dari teks ulasan. Yang ketiga, memberikan perspektif pengguna. Teks ulasan memberikan perspektif langsung dari pengguna yang telah menggunakan produk atau layanan tersebut. Terima kasih pemateri 3 akan dilanjutkan oleh pemateri 4. Pemateri 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Octavian Lutfi Ramadan dari kelompok 14 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas bab tafsiran isi. Saya akan menceritakan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis buku. Tes ulasan juga disebut tes review ulasan, pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga tes ulasan dapat disebut artikel ulasan di lingkungan kita karena
ulasan biasanya dibuat terhadap buku. Tes ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Buku tahap tafsiran ini sehingga membacanya menjadi mudah dan mudah dimengerti dan mudah dihafalkan dan mudah dicerna, sehingga dengan buku yang lain membacanya menjadi sulit dan tidak mudah diingat dan tidak mudah dihafalkan dan sulit dimengerti. Saya akan menyampaikan uraian mengenai ilmu yang ditulis dalam buku. Ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lainnya, seperti artikel, karya sastra, cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni, musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Bahkan ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya oleh raga kegiatan sosial lainnya. Terima kasih pemateri 4. Akan dilanjutkan oleh pemateri 5. Pemateri 5 dipersilahkan. Pertama, ada identitas buku. Identitas buku merupakan kumpulan data buku yang penting supaya pembaca memahami isi secara sekilas dari buku yang akan dibaca atau dibeli. Dalam konteks meresensi buku apapun genrenya, mulai dari resensi buku pendidikan, buku fiksi, hingga buku non-fiksi sekalipun, wajib mencantumkan identitasnya. Identitas buku berisi informasi penting tentang buku, seperti judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi menerangkan gambaran umum terhadap suatu karya film, buku, lagu, hingga karya sastra dan karya seni lainnya yang kemudian akan diulas. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya. Kedua, memposisikan buku yang diulas, dan yang terakhir, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Ya, dan terima kasih oleh pemateri 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 6. Pemateri 6 dipersilahkan. Baik. Tahapan tafsiran isi merupakan upaya penulis dalam menganalisis buku yang diulas. Upayanya yaitu, yang pertama, meneliti bagaimana buku itu ditulis oleh penulis. Kemudian pengulas menguraikan buku yang diulas ke dalam sebuah ringkasan. Kemudian pengulas membandingkan isi buku yang diulas dengan buku yang serupa. Hal ini bertujuan untuk membantu mengulas dalam menilai buku yang diulasnya. Kemudian evaluasi. Evaluasi merupakan inti dari teks ulasan. Di sini, pengulas memberikan saran dan kritiknya untuk buku. Ada empat aspek yang dinilai oleh pengulas. Di antaranya yaitu konten yang dibahas di dalam buku, bagaimana gagasan-gagasan disusun ke dalam bab-bab, gaya penulisan yang tercermin dalam kualitas bahasa, keunggulan dan kelemahan karya yang diulas. Sekian dari pemateri 6, akan dilanjutkan oleh pemateri 7. Pemateri 7 dipersilahkan. Perkenalkan, saya Maradiansyah Putra dan saya akan melanjutkan materi, yaitu rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Bagian ini merupakan tempat bagi pengulas untuk menyampaikan pandangannya secara subjektif tentang buku yang diulas. Pengulas bisa mengekspresikan kesan, tanggapan emosional, atau perasaan pribadi terhadap buku. Pandangan subjektif ini mungkin mencakup bagaimana buku tersebut memengaruhi pengulas, apakah pengulas merasa terinspirasi, kritik, atau berpendapat bahwa buku tersebut memberikan wawasan yang berharga. Selanjutnya, aspek penilaian.
Penilaian dapat mencakup berbagai aspek, seperti yang pertama, persamaan dan perbedaan struktur masing-masing teks ulasan yang dicari. Yang kedua, cara setiap teks ulasan genre mikro pada tahapan struktur teks. Yang ketiga, kedalaman informasi. Yang keempat, aspek yang dinilai. Yang kelima, derajat ketajaman penilaian. Dan yang terakhir, pertimbangan yang digunakan sebagai dasar penilaian. Terima kasih pemateri 7, dan terakhir akan dilanjutkan oleh pemateri 8. Pemateri 8, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa di Ramadhani. Saya akan membawakan materi selanjutnya, menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Menganalisis formulasi bahasa evaluasi menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi penulis, di mana hal tersebut meliputi gradasi antara positif dan negatif, baik dan buruk, setuju dan tidak setuju, dan lain-lain yang tentang pada penggunaan yang terdapat pada penggunaan verba, adjektiva, dan adverbia. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku atau dan materi lain. Untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang diulas, harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Harus bisa meringkas satu buku atau satu karya menjadi beberapa kalimat saja. Dengan membandingkan dan kritisi ringkasannya dapat membuat sintesis teori dengan mengajukan pertanyaan dan yang memungkinkan dapat menguji bahwa teori hasil sintesis itu membantu memecahkan masalah yang diajukan dalam skripsi. Pada akhirnya, kalian dapat menyadari bahwa membaca dan mengulas sumber pustaka merupakan keterampilan yang Terima kasih pemateri 8. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata, bicara, serta perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.